Perkenalkan kami mahasiswa IAIN Samarinda tahun angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami yakni Maharani Kholiqoh, Cynthia Purnama Wahidiah, dan ada Saskia Sakinah Ahmad. Selamat menyaksikan teman-teman, dan jangan lupa like and subscribe. Video kali ini membahas tentang laporan studi kelayakan bisnis Arion Cafe. Sekilas info tentang Arion Cafe. Arion adalah sebuah kafe yang didesain simple namun nyaman sehingga cocok sebagai tempat untuk nongkrong. Karena kami masih mahasiswa, sehingga Arion Cafe buka pada pukul 3 sore sampai dengan jam 11 malam. Arion Cafe menerapkan sistem green marketing yang ramah lingkungan dalam pelaksanaan bisnisnya. Sistem ini menjadi keunggulan Arion Cafe dibanding dengan usaha sejenis di sekitar IAIN Samarinda. Alasan memilih bisnis kafe: tidak tersedianya tempat untuk membahas kegiatan kampus yang nyaman, dan tidak adanya tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi mahasiswa yang ngekos di sekitar kampus. Visi dan misi Arion Cafe. Yang pertama, Arion Cafe menyediakan tempat nongkrong yang nyaman dan murah sesuai dengan kantong mahasiswa. 2. Menyediakan menu makanan dan minuman dengan harga standar tapi kualitas maksimal. Ketiga, menyediakan tempat hangout bagi mahasiswa secara hemat. 4. Menjaga suasana kafe yang homey serta nyaman untuk belajar. 8 aspek yang ada dalam laporan studi kelayakan bisnis Arion Cafe: aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek yuridis, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan hidup. Aspek pasar dan pemasaran. Terdapat 7P dalam pelaksanaan bisnis. 1. Produk. 2. Price atau harga. 3. Place atau tempat. 4. Promotion atau promosi. 5. Proses. 6. People. Dan 7. Physical evidence. Produk yang dijual oleh Arion Cafe ada 2, yakni jasa dan produk. Dalam jasa yang dijual yakni hotspot, full musik, dan printer. Sedangkan pada produk terdapat produk makanan yakni gorengan sambal, gorengan bakar, snack, kentang goreng, roti bakar, mie instan. Produk minuman yang dijual oleh Arion Cafe: kopi rasa anggur, kopi susu, kopi jahe, kopi hitam, cappuccino, coklat, es teh, dan es jeruk. Selanjutnya pada laporan
studi kelayakan bisnis, wajib dicantumkan harga. Dari tabel terlihat harga menu makanan sekisaran antara 1.000 sampai dengan 10.000. Untuk harga menu minuman kisaran antara 1.000 sampai 7.000. Untuk tempat atau lokasi Iron Cafe, karena sasaran dari Iron Cafe ini adalah mahasiswa IAIN Samarinda, maka tempatnya di sekitar kampus, tepatnya adalah di belakang gedung FTIK IAIN Samarinda, seperti pada denah berikut. Promotion atau promosi dalam Iron Cafe itu promosi penjualan, kemudian makanan dan minuman berdiskon setiap minggu pertama, kemudian promosi iklan, kemudian penyebaran pamflet di mading-mading kampus, kemudian brosur dan daftar harga, kemudian dengan memberi voucher kepada pelanggan serta memasang iklan di beberapa radio favorit, kemudian promosi melalui jejaring sosial Facebook, Twitter, dan Instagram. Selanjutnya yakni proses. Untuk proses dalam menyampaikan produk, pengunjung diberikan menu terlebih dahulu, lalu kami memberikan pelayanan terhadap paket yang dipilih. Selanjutnya pengunjung membayar pada kasir dengan menggunakan member card. Selanjutnya proses membuat makanan dan minuman ini dibuat sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh Iron Cafe. Untuk proses atau prosedur umumnya dalam menyampaikan produk, pengunjung diberikan menu terlebih dahulu, proses pencatatan menu, proses pembuatan menu, proses penyampaian menu. Setelah pengunjung menikmati menu yang sudah disajikan, selanjutnya pengunjung membayar pada kasir. Selanjutnya people. Servis personal atau orang-orang yang melakukan produksi dan operasional dalam organisasi jasa, baik itu koki atau barista, SDM yang terpilih karena harus mempunyai kemampuan. People yang kedua yaitu customer, hubungan di antara pelanggan. Persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa tersebut dibentuk dan dipengaruhi oleh pelanggan lainnya, kasir, pelayan, atau waiters. Selanjutnya physical evidence. Untuk penampilan fisik pada kafe menggunakan aliran nyaman sederhana, didesain senyaman mungkin dengan posisi lesehan, maka hanya perlu karpet dan beberapa meja pendek karena digunakan untuk istirahat dan untuk santai. Selain itu, warna yang diberikan untuk berbagai perabot dan peralatan juga bernuansa ungu. Analisis STP. S sebagai segmenting. Segmenting Iron Cafe berada di kota Samarinda. Anak muda baik perempuan maupun laki-laki yang memiliki uang saku sekitar 500.000 per bulan. Bila dilihat dari komponen psikografis, Iron Cafe memiliki segmen dari semua kalangan khususnya kelas menengah ke bawah dengan memiliki gaya hidup yang suka nongkrong, suka membahas masalah kampus bersama teman-temannya. Sedangkan bila dilihat dari komponen perilaku, manfaat yang dicari adalah kenyamanan, keceriaan, keseragaman. Ukuran segmen anak muda menengah ke bawah yang memiliki gaya hidup suka nongkrong, suka membahas masalah kampus bersama teman-teman. Selanjutnya targeting. Pasar yang menguntungkan bagi Iron Cafe adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa IAIN Samarinda yang aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan karena membutuhkan tempat yang nyaman untuk diskusi dengan teman. Selanjutnya yakni positioning. Iron Cafe mempunyai menu andalan kopi rasa anggur yang membedakan dari kafe-kafe lainnya. Kenyamanan suatu tempat untuk berkumpul yang menyediakan berbagai makanan dan minuman serta fasilitas seperti wifi dan full musik serta jasa printing.
Pelayanan yang santai namun tetap tepat sehingga pengunjung puas. Perbedaan harga dengan kafe-kafe lainnya membedakan Cafe Arion dengan kafe lainnya. Arion Cafe mencoba menerapkan sistem green marketing, serta sistem ini menjadi keunggulan bagi Arion Cafe. Aspek selanjutnya yakni aspek teknis dan teknologi. Pada laporan studi kelayakan bisnis harus terdapat aspek teknis dan teknologi. Faktor utama dalam penentuan lokasi. Yang pertama, letak. Arion Cafe terletak pada Harapan Baru, Kecamatan Lojanan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tepatnya di belakang gedung FTIK atau Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda. 2. Letak sumber bahan baku. Karena Arion Cafe terletak di kampus IAIN Samarinda, maka tidak begitu dekat dengan pusat pembelanjaan. Selanjutnya, yang ketiga, fasilitas angkutan. Karena terletak di kampus IAIN Samarinda, maka jalan di depan IAIN Samarinda mudah dilewati dengan angkutan dan mudah dijangkau oleh pengguna angkutan umum. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja terampil. Dalam hal ini, ketenaga kerjaan Arion Cafe merekrut mahasiswa IAIN Samarinda dengan sistem kerja part-time serta masyarakat sekitar. 5. Ketersediaan listrik dan air. Selanjutnya yakni masalah desain. 1. Teknologi. Arion Cafe menggunakan teknologi pembuatan kopi yang sederhana dan higienis, sehingga cita rasa kopi terjaga. 2. Operasional. A. Rencana produksi Arion Cafe sesuai dengan pesanan. B. Bahan-bahan disesuaikan dengan menu. C. Kualitas makanan higienis. 3. Pengawasan operasional. Pengawasan operasional Arion Cafe dilakukan setiap hari oleh pemilik Arion Cafe. 4. Untuk layout dengan skala 1:25, luas tanah 7 meter kali 3 meter. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Karyawan yang bekerja di Arion Cafe setiap hari harus berhubungan langsung dengan konsumen sehingga harus mempunyai 5S: sopan, santun, sapa, senyum, dan salam. Dan para karyawan diharuskan ramah dan memiliki kesabaran dalam melayani konsumen. Kriteria umum yang harus dimiliki oleh para karyawan Arion Cafe adalah 1. Berpenampilan menarik. 2. Pendidikan minimal mahasiswa. 3. Mau bekerja keras. 4. Memiliki loyalitas yang tinggi. 5. Bertanggung jawab. Serta 6. Memiliki sopan santun dan ramah. Job description sumber daya manusia. Yang pertama, perlu adanya pembagian tugas atau job description agar pegawai mampu melakukan tugas mereka dengan baik. 2. Pembagian tugas atau job description di Arion Cafe antara lain pelayan dan kasir, mencatat semua pesanan, memastikan konsumen mereka mendapat pesanan, memastikan agar konsumen merasa puas, mengatur pesanan konsumen, menerima pembayaran, mengatur pemasukan. Untuk barista, membuat pesanan, mengatur kegiatan di dapur. Karakteristik seleksi yang pertama, pelayan kafe dan kasir harus sehat jasmani dan rohani, memiliki surat keterangan berperilaku baik dari kepolisian, kemudian bertanggung jawab dan jujur. Yang keempat, memiliki sikap ramah terhadap siapapun, memiliki kemampuan sosialisasi, kemampuan cepat tanggap, kemudian memiliki kemampuan mengoperasikan kas register. Selanjutnya, karakteristik seleksi barista: mempunyai pengalaman minimal 1 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki surat keterangan berperilaku baik dari kepolisian, kreatif dan memiliki banyak ide, bertanggung jawab dan jujur, memiliki kemampuan sosialisasi dan kemampuan cepat tanggap. Selanjutnya, untuk karakteristik seleksi pemilik atau owner: memiliki wewenang merencanakan dan mengkoordinasi kebutuhan SDM,
bertanggung jawab terhadap terselenggaranya peraturan perusahaan, melakukan perhitungan gaji, melakukan hubungan intensi yang terkait untuk kepentingan bisnis perusahaan, melaksanakan seluruh fungsi pencatatan, mengamankan sistem, mengawasi hutang dan piutang yang telah jatuh tempo, bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem kerja, bersama dengan Koki melakukan percobaan-percobaan atau inovasi baru, melakukan kontrol dan perbaikan atas kualitas produk. Aspek selanjutnya yakni aspek keuangan. Pada laporan studi kelayakan bisnis, aspek keuangan sangatlah penting, di mana kas keluar dan kas masuk harus terhitung secara rinci, seperti tabel berikut. Aspek yuridis. Tujuan di dalam aspek ini adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Contoh dokumennya seperti sertifikat halal, surat tanah, upah atau gaji. Selanjutnya, aspek ekonomi. Adanya Arion Cafe di Yayan Samarinda memberikan dampak dalam aspek ekonomi, yaitu memberikan lapangan kerja, memberikan pengalaman pekerjaan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar Yayan Samarinda. Hambatan di bidang ekonomi, sebagai usaha baru tentunya perlu usaha keras di bidang pemasaran, serta lokasi di lingkungan kampus menyebabkan usaha ini sepi jika kampus diliburkan. Selanjutnya yakni aspek sosial, meningkatkan mutu hidup, memberikan pengaruh positif, dan memberikan lapangan pekerjaan. Aspek yang terakhir yakni aspek lingkungan hidup. Arion Cafe mencoba menerapkan sistem green marketing yang ramah lingkungan dalam pelaksanaan bisnisnya. Sistem ini diimplikasikan secara konkret melalui daur ulang sisa limbah produksi. Misalnya sisa bungkus kopi dijadikan kerajinan tangan untuk dibuat tempat sampah. Mungkin cukup sekian dari pemaparan laporan studi kelayakan bisnis yang bisa kami paparkan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, serta subscribe ya teman-teman.